warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Eli Susiana, NIM 2023 0501020666, Prodi Perbankan Syariah kelas D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan membuat tugas video akhir UAS untuk mata kuliah Akuntansi Syariah. Akuntansi Murabaha PSAK 102. Akuntansi Murabaha adalah sistem pencatatan transaksi jual beli dalam lembaga keuangan syariah, di mana lembaga pokok dan keuntungan disampaikan secara terbuka kepada pembeli. PSAK 102 menjadi pedoman penting dalam mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabaha sesuai prinsip syariah. Murabaha wajib memenuhi rukun dan syarat yang jelas, dilakukan dengan akad yang sah, serta mengedepankan keadilan dan keterbukaan informasi. PSAK 102 juga memahami revisi untuk menyesuaikan perkembangan regulasi dan praktik keuangan syariah. Mendorong penerapan PSAK 102 sangat penting untuk menciptakan sistem keuangan syariah yang transparan, adil, dan bebas riba. Akuntansi salam dan salam paralel PSAK 103. Akuntansi salam dan salam paralel adalah sistem perencanaan transaksi jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka dan penyerahan barang dilakukan di masa depan. PSAK 103 menjadi pedoman penting dalam mengatur pencatatan, pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi ini agar sesuai dengan prinsip syariah. Salam paralel memungkinkan lembaga keuangan syariah memfasilitasi transaksi lebih efisien dengan tetap memisahkan akad secara hukum. Akuntansi yang akurat dan transparan dalam transaksi ini bertujuan membangun kepercayaan dan mencegah riba dan mendorong pertumbuhan keuangan syariah yang adil dan berintegritas. Akuntansi istisna dan istisna paralel PSAK 104. Akad istisna adalah transaksi pemesahan pembuatan barang dengan spesifikasi tertentu dan pembayaran yang dapat dilakukan di muka, bertahap, atau setelah barang selesai. Istisna paralel terjadi ketika lembaga keuangan memesan barang ke pihak ketiga untuk memenuhi pesanan nasabah. PSAK 104 mengatur pencatatan, pengakuan pendapatan, dan pemisahan kontrak agar transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga. Setiap akad harus dicatat secara terpisah, resiko ditanggung masing-masing pihak, dan laporan keuangan harus disusun sesuai prinsip syariah. Akuntansi transaksi ijarah dan ijarah muntabiah bitamlik atau IMBT PSAK 107. Ijarah adalah akad sewa menyewa tanpa perpindahan kepemilikan. Ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT adalah akad sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan kepada penyewa. Menurut PSAK 107, akad sewa dan akad jual beli harus dipisahkan dengan jelas. Aset ijarah dicatat di pihak pemberi sewa dan pendapatan diakui selama masa sewa. Hak memiliki perpindahan setelah masa sewa. Selesai dengan akad baru, akuntansi ijarah wajib bebas dari riba, gharar, dan maisir. Tujuan, mewujudkan transaksi yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan syariah. Transaksi dana zakat, infak, dan sedekah PSAK 109. PSAK 109 menjadi pedoman penting dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah atau ZIS secara transparan, akuntabel, dan sesuai syariah. PSAK 109 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana ZIS. Laporan keuangan harus terpisah dan jelas untuk zakat, infak, atau sedekah, dan dana amil. Dana non-halal wajib dikelola terpisah sesuai syariah. Dampak PSAK 109 meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat tata kelola dan profesionalisme lembaga zakat, mendorong penyaluran ZIS yang tepat sasaran dan efektif. Tujuan utama, mengoptimalkan peran ZIS dalam pembangunan sosial dan pengentasan kemiskinan. Asuransi Syariah PSAK 108. Asuransi syariah merupakan sistem perlindungan finansial yang berlandaskan prinsip syariah seperti ta'awun, tabarru, dan mudharabah yang diatur oleh Fatwa MUI dan PSAK 108. Definisi, ketentuan, dan rukun asuransi syariah menekankan pentingnya tolong-menolong, keadilan, dan transparansi dengan menghindari unsur riba, gharar, dan maisir. Cakupan standar akuntansi syariah khususnya PSAK 108 mengatur pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah termasuk kontribusi peserta, penyisihan teknis, dan resuransi syariah untuk memastikan laporan keuangan yang transparan dan dapat dibanding. Akuntansi sukuk PSAK 110. Sukuk syariah adalah sertifikasi investasi yang mewakili kepemilikan atas aset real, berbeda dengan obligasi konvensional yang berbasis utang. PSAK 110 dan AAOIFI mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sukuk, pentingnya kepemilikan aset dan bagi hasil sesuai akad syariah seperti ijarah, murabaha, mudharabah, dan musyarakah.
Catatan penting, perlakuan akuntan sukuk harus bebas riba, transparan, dan sesuai syariah. Perjuraan berbeda tergantung jenis sukuk dan akadnya. Pengungkapan detail dalam laporan keuangan wajib dilakukan agar investor memahami resiko dan karakter sukuk. Tujuan utama, mendukung pasar sukuk yang transparan, profesional, dan terpercaya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.